kanker. Kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan. Sel kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan dengan cara apa? Jangan makan daging olahan. Daging olahan itu makanannya sel kanker. Contohnya apa? Daging burger. Kan daging olahan tuh. Ya, kemudian jangan makan gula refinasi. Gula refinasi itu gula yang direfinasi. Susah ngomong. Iya, gula pasir, gula yang putih-putih gitu kan. Termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi gitu kan, diputihkan, di apa bla bla. Belum lagi kita bicara pestisidanya gitu loh. Ya, salah satu yang disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan makan pemanis buatan. Pemanis buatan banyak, ada namanya xilitol, ada namanya aspartam, banyak. Dan jangan mengkonsumsi, ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan. Ya. Kemudian jangan mengkonsumsi, hindari produk yang berbasiskan GMO. GMO itu yang diubah genetiknya. Ya, contoh misalkan kalau teman-teman ketemu, ini kan anggur nih. Kalau anggur nih, ya kalau ada bijinya bagus. Ya, kalau teman-teman ketemu seedless fruits, ya, atau buah yang nggak ada bijinya, saya lebih sarankan jangan dimakan. Kenapa? Karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan. Terus kalau dia nggak ada biji, tumbuhnya gimana? Gimana? Di lab. Ya kan dibikin di lab. Jadi diubah genetiknya di lab gitu loh. Jadi jangan senang dengan apa? Produk yang nggak ada biji. Dan kalau ada biji, justru malah dimakan bijinya. Ya. Jadi kalau teman-teman makan anggur, makan sama bijinya. Ya, bagus buat kesehatan. Kecuali kedondong. Kedondong saya belum tahu ilmunya. Ya. Katanya bagus buat obat batuk, tapi saya belum pernah coba. Nah itu sesat dan menyesatkan. Ya, no GMO. Kalau bisa mah makan buah lokal. Semakin banyak buah lokal yang kita miliki, apalagi di Indonesia kayak begini ya, banyak-banyak makanya kayak belimbing ini kan, belimbing nih. Ini kan buah lokal. Ya, makan belimbing. Pagi-pagi makan belimbing biar Depok bahagia. Sekarang yang jual belimbing di Depok udah nggak ada. Banyak kan jual nugget. Iya kan? Saya lihat daerah Cimanggis, daerah Tugu itu kan bisa banyak jual belimbing tuh. Ya. Kalau ke belimbing udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pasarnya nggak ada. Betul? Maka sekarang kalau kita mau mau membangkitkan lagi petani-petani kita, ya makanlah buah gitu, buah-buah lokal, sayur segala macam, sehingga nanti kita bisa dapatkan itu dengan mudah. Jadi bahasa organik itu nanti ke depan tidak lagi semua organik. Sekarang kan ada istilah kan organik itu mahal apa segala macam kan gitu kan? Karena memang nggak pakai pestisida. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman semakin banyak yang care dengan hal-hal seperti ini, maka kita bisa bantu negara ini teman sekalian. Betul? Kasihan Pak dokter Bu dokter itu, ya. Ya, kenapa kasihan? Karena mereka mengobati penyakit yang nggak habis-habisnya. Kenapa nggak habis-habisnya? Karena hulunya nggak kita bahas. Hulunya apa? Makanan. Betul kan? Mari kita bantu orang. Jadi termasuk saya agak surprise nih. Saya bahagia banget ada jamaah yang nulis buku ini nih. Katanya sih terinspirasi dari saya. Saya sih nyenengin diri, alhamdulillah kalau iya. Ya, bikin buku isinya juga bagus, cerita tentang hidup sehat kayak begini. Dan kalau diniatkan buku ini sebagai lagi-lagi diniatkan karena Allah, maka beliau akan dapat pahala. Ya, mungkin bisa jadi ada di antara kita di sini bahwasanya gara-gara sekian lama hidup nggak sehat, sekarang sholatnya nggak bisa berdiri lagi. Ada loh. Ketika mulai hidup sehat, ternyata sekarang bisa sholat lebih baik, bisa umroh, bisa haji segala macam. Pahalanya besar. Jadi selalu pikirkan bagaimana mencuri pahala, ya, atau mengambil pahala dari setiap momen, ya, kehidupan kita. Sekarang teman-teman dapatkan katakanlah sharing kayak begini. Ketika ada teman kita yang hidup nggak sehat, gitu kan, nasihati dia. Ya, nasihatin sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ya kecintaan kita, wa tawassaw bil haq. Ya, kalau ada teman yang bikin restoran yang isinya makanan nggak sehat, nasihatin dia. Sekarang banyak kok pilihan makanan-makanan yang sehat. Dan kalau semakin banyak pasar yang kita ciptakan, kan semakin murah nanti. Kan gitu. Kenapa itu bisa mahal? Karena banyak orang yang belum care dengan itu. Kayak kemarin saya ketemu dengan teman. Dia punya
sawah, anak itu masih muda. Sawahnya 360 hektar. Terus saya tanya, udah berapa banyak pestisidanya antum yang merusak orang? Mulai mikir ya gitu kan. Kalau teman-teman lihat pestisida aja jadi yang ada pada beras gitu kan banyak banget efeknya, efek buruk ya. Mandul, kanker segala macam. Makanya kalau Anda punya restoran atau usaha makan atau kuliner, pikirin baik-baik kira-kira yang kita buat ini, yang dibuat itu kira-kira bikin sehat orang atau bikin susah orang gitu. Bikin susah orang, zolim kita. Zolim, kita dapat dosanya orang gitu. Gara-gara makan produk kita, isi restoran kita, orang sakit, gak bisa sholat, bahkan kena gagal ginjal segala macam, dosa kita. Apalagi udah tahu hukumnya kayak begini. Kalau dulu nggak tahu kan, sekarang udah tahu hukumnya kan. Kemarin saya pernah ada kajian di Bandung. Habis kajian begitu, para pedagangnya mengeluh. Paham maksudnya ya? Semoga nggak ada pedagang yang datang nih. Karena jamaahnya sudah insaf. Habis kajian nggak beli lagi gitu kan. Tapi kan kita tetap harus peduli kan. Caranya gimana? Nah, kajian berikutnya yang dijual itu makanan sehat. Jadi kita mengenalkan makanan sehat sejak awal. Dan makanan sehat teman-teman sekali yang kita makan, terutama ibu-ibu, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Ya, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Bapak-bapak juga. Jadi bagaimana cara mengatur itu semua di keluarga kita? Perbaiki satu demi satu. Jadi kita mau berubah semua drastis nggak bisa. Contoh mungkin biasa kalau mungkin ke kantor pagi-pagi bawa teh, bawa kopi, cobalah bawa air putih gitu kan. Bisa kan? Air madu atau mungkin air rendeman buah atau apa kan bisa. Mengubah habitsnya. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Kita udah terbiasa dengan hidup kayak begitu. Ya, hidup lebih baik, ibadah lebih nikmat, ya. Kalau yang sudah punya keluarga mungkin di rumahnya ada kulkas, maka isi kulkasnya diganti. Ya, jangan lagi makanan-makanan, jangan banyak makanan-makanan frozen, banyakin buahnya, banyakin sayurnya. Ya. Pari misalkan kan? Tiba-tiba malam-malam ada yang lagi kelaparan, buka kulkas isinya pari. Undur diri dia. Batal makannya kan. Akhirnya tidurnya lapar, bagus detox. Ya nggak? Isi kulkasnya, isi lemari makannya mie instan apa semua segala macam gitu kan. Akhirnya malam-malam bangun gitu kan kepikiran makan. Karena manusia itu mah punya nafsu untuk seperti itu gitu. Maka di surga dikasih Allah makanan yang enak-enak. Ya, tapi di dunia ini teman sekalian maka kita harus pilih gitu kan karena banyak ujian. Jadi fitnah dalam urusan makanan sekarang itu banyaknya luar biasa. Ada sempat saya posting tapi saya hapus kemarin. Judulnya sih nugget tapi nggak di Indonesia, di Amerika. Chicken gitu kan, terus ada tepung. Terus sisanya ada segini nih. Isinya itu ada hydrogenated oil lah, ada inilah segala macam. Terus yang dimakan apa gitu loh. Yang kita makan zaman sekarang banyak orang makan kayak begitu zaman sekarang. Ya. Jadi sayangilah badan kita ya. Jangan zolimi lagi lah. Ya, kalau Anda yang belum nikah ya, carilah jodoh yang hidup sehat. Tanya sama dia, "Kamu udah apa tuh namanya? Sudah sering minum madu belum?" gitu. Selain tanya hafalan Qur'annya, kan? Biasa nongkrong makan nasi goreng di mana? Oh, di sono. Oh, jauh sadar. Not my type. Ya, biasa baksoan di mana gitu kan? Kita alhamdulillah 3 kali seminggu tuh kumpul-kumpul makan bakso gitu kan. Wassalam. Loh, kenapa? Judulnya kan mau membangun peradaban. Bagaimana membangun peradaban kalau isi sperma dan ovumnya kerupuk? Betul gak? Yang nanti bangun malam susah, bawaannya letih terus, ngantuan, baperan. Oh iya, ilmu ini kan namanya, coba teman-teman, ilmu ini namanya ilmu epigenetik, nutri epigenomik. Coba lihat, makanan seseorang akan mempengaruhi gennya. Tiap hari makanlah nugget, makanlah sosis, gennya kacau beliau nanti. Tapi kalau tiap hari makan begini-begini nih, sehat gennya. Karena emang inilah yang kita harus makan. Farmasinya manusia itu ada di mereka-mereka ini teman sekalian. Farmasinya kita. Dan farmasi itu bikin obat dari mana? Dari mereka ini juga. Contoh, kunyit. Kunyit ada analgetiknya, ada anti nyerinya nggak? Ada, tapi kecil. Gitu loh. Jadi mereka belajar dari alam yang Allah ciptakan. Karena demand-nya tinggi, permintaan tinggi, mereka bikin sintetik. Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya, pabrik makanan misalkan, mereka bikin makanan karena permintaan tinggi. Akhirnya apa?
isi makanan yang sebenarnya, katakanlah ayamnya cuma berapa gram, sisanya tepung lah, ini segala macam. Kenapa? Karena banyak yang minta. Kan gitu kan? Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya. Yang salah siapa? Yang kalau mau nyalakan, salahkan diri kita. Kenapa? Kita nggak beralih ke mereka-mereka ini gitu loh. Ya. Kalau kita udah beralih ke mereka-mereka ini, insya Allah badan akan jauh lebih baik. Ya, seperti itu.